Perkenalkan, nama saya Putuma Sri Wahyuni, NIM 058. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemahaman tentang Perpajakan. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pengertian perpajakan. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH dalam bukunya Mardiasmo 2011 pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Adriani dalam bukunya Waluyo, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Materi berikutnya yaitu peranan perpajakan dalam pembangunan. Pajak sangat erat hubungannya dalam pembangunan nasional, baik di sektor publik maupun di sektor wisata. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, memperlancar roda pemerintahan, menyiapkan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Adapun fungsi perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai fungsi anggaran atau budgetir, sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi ataupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai yang disebut dengan PPN, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, pajak bumi dan bangunan PBB, dan lain-lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleren sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur sebagai berikut. Yang pertama, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah atau mengurangi gaya hidup mewah. Yang kedua, tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi atau membayar pajak yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan. Yang ketiga, tarif pajak ekspor sebesar 0%. Ini dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara. Yang keempat, pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi atau membahayakan kesehatan. Yang kelima, pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil
Usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. Yang keenam, pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Materi berikutnya yaitu jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat, dan lembaga pemungutannya. Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Sementara jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dimaksudkan oleh yang membayar kepada pemikul. Jadi, pajak ini dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Yang kedua ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal pada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dari barang yang dikenakan pajak. Yang ketiga ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, berbeda dengan pajak pusat nasional. Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Jenis-jenis stelsel perpajakan terdiri dari yang pertama, stelsel nyata atau real stelsel. Ini mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam setiap tahun pajak. Kelebihan sistem ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru akan dikenakan pada akhir periode, yaitu setelah real diketahui. Yang kedua, stelsel anggapan atau fictive stelsel. Stelsel ini bekerja dengan suatu anggapan yang bermacam-macam tergantung dari undang-undang yang mengaturnya. Kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga ada stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi kedua stelsel di atas. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Materi berikutnya yaitu asas pemungutan pajak. Teori-teori pembenaran pemungutan pajak. Yang pertama, ada teori asuransi. Teori ini mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai premi yang harus dibayar oleh setiap orang. Yang kedua, teori kepentingan. Teori ini mengatakan bahwa pembagian beban pajak harus didasarkan atas masing-masing kepentingan orang dalam tugas pemerintah. Yang ketiga, teori gaya pikul.
Teori ini mengatakan bahwa setiap orang wajib membayar pajak sesuai daya pikul masing-masing. Yang keempat, teori bakti. Teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak, yang mengatakan bahwa pembayaran pajak merupakan tanda bakti seorang kepada negara. Yang kelima, teori asas gaya beli. Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang yang kemudian dikembalikan pada masyarakat melalui saluran lain. Pungutan pajak menurut Pancasila. Menurut teori ini, pungutan pajak dibenarkan. Pembayaran pajak adalah pengorbanan setiap anggota keluarga untuk kepentingan keluarga tanpa mendapatkan imbalan. Asas-asasnya terdiri dari yang pertama, asas yuridis. Menurut ini, pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Yang kedua, asas ekonomi. Asas ini menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi terus meningkat. Yang ketiga, asas finansial. Sesuai dengan fungsi budgeter, maka sudah barang tentu bahwa biaya pengenaan pajak harus sekecil-kecilnya dibandingkan dengan pendapatan. Materi berikutnya yaitu sistem pemungutan dalam perpajakan. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem menurut Mardiasmo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga, Withholding System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Materi berikutnya yaitu pengertian dari wajib pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Mengacu pada peraturan perpajakan, pengertian wajib pajak adalah setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas perpajakan, termasuk membayar pajak, memotong pajak, dan pemungut pajak. Karena disebut sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak antara lain seperti memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif pada saat mengikuti pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya. Sedangkan hak wajib pajak diantaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya, serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan. Materi berikutnya adapun jenis-jenis hukum pajak. Hukum pajak dikenal dalam 2 jenis, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Di Indonesia sendiri, kedua jenis hukum pajak ini memiliki contohnya masing-masing.
Berikut adalah penjelasan akan kedua jenis hukum pajak yang dimaksud. Yang pertama, hukum pajak material. Nah, hukum pajak material ini merupakan peraturan perundang-undangan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa, hukum yang menjadi syarat sesuatu menjadi objek pajak, subjek pajak, besaran tarif pajak, dan semua yang berkaitan dengan ada atau dihapusnya pajak. Hukum pajak material ini juga mengatur sanksi terkait hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh dari jenis hukum pajak material yang berlaku di Indonesia adalah seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan atas barang mewah. Nah, keempat contoh jenis hukum pajak material di atas memiliki dasar hukumnya masing-masing sesuai dengan perundang-undangan. Pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan pajak bumi dan bangunan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Yang kedua, ada hukum pajak formal. Hukum pajak formal merupakan kumpulan peraturan yang berisi tata cara untuk merealisasikan hukum material. Di Indonesia sendiri, hukum pajak formal ini memuat beberapa ketentuan seperti sistem dan prosedur pemungutan pajak, hak-hak fiskus untuk monitoring dan evaluasi, ketentuan pendaftaran, ketentuan pelaksanaan kewajiban perpajakan, tata cara pembayaran, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, surat ketetapan pajak, kewajiban pembukuan, kewenangan instansi perpajakan, penagihan pajak, sanksi, tindak pidana, penyidikan, dan penyelesaian sengketa. Adapun beberapa ketentuan hukum pajak formal yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 STDD, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 STDD, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Hukum pajak menjadi hukum yang mengatur semua hal terkait fiskal negara. Hukum ini penting untuk dipatuhi semua warga negara agar tercipta kesejahteraan dalam upaya pembangunan nasional. Apalagi bagi perusahaan, urusan pajak tidak boleh dianggap sebelah mata karena bisa membuat kerugian yang fatal. Oleh karenanya, penting bagi perusahaan menyiapkan perhitungan dan pelaporan pajak dengan benar. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Paramasati. Om Santi Santi Santi.